Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu diberikan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang sungguh membuat emosi kita naik turun, di mana film ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki keterbelakangan yang membuat kita yang menonton ingin menonjoknya. Gimana keseruan pada film kali ini? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang bernama John. John ini adalah tipikal anak yang memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang belum ia ketahui. Ia tinggal dengan keluarganya yang masih utuh, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga kakak perempuannya. Keluarga ini nampaknya seperti bahagia dan tidak ada permasalahan yang sedang terjadi. Keesokan paginya, John pun memainkan drone yang diberikan oleh ayahnya di belakang rumahnya. Namun naasnya di sini drone-nya pun tersangkut di sebuah pohon, dan ketika ia mendekati, John melihat sebuah lubang kotak yang seperti bunker. Tidak menghiraukan lubang tersebut, John lebih memilih untuk mengambil drone-nya. Namun karena pohon yang licin atau apa, John harus terpeleset dan sedikit mengalami luka. Ketika sampai di rumah, di sini John pun penasaran dengan obat yang selalu diminum oleh ibunya. Karena John ini adalah anak yang penasarannya cukup tinggi, ia pun mengambil obat tersebut dan langsung meminumnya. Hingga membuat John sedikit mengantuk ketika ia sedang makan siang. John pun bercerita bahwa di pagi hari ia menemukan sebuah lubang kotak yang ia temui di belakang rumahnya. John bertanya, apa itu bunker? Sang ayah pun menjawab bahwa bunker adalah tempat hunian di bawah tanah. Namun karena John ini adalah orang yang tidak mudah dimasuki omongan, ia pun bertanya untuk kedua kalinya. Dan dengan sabarnya orang tuanya pun menjawab definisi apa itu bunker. Keesokan harinya, John pun bertemu dengan tukang kebun rumahnya dan ia bertanya apa yang sedang bapak lakukan. Pak kebun itu menjawab bahwa ia sedang membersihkan tanaman liar yang berada di sekitar rumah John dan itu adalah pekerjaannya. Setelah sedikit berbicara, John pun menawari Pak kebun tersebut gelas lemon. Namun karena masih penasaran dengan obat tidur ibunya, John pun memasukkan obat itu dengan dosis yang sangat tinggi ke minuman Pak tukang kebun. Oleh karena itu, Pak tukang kebun itu pun pingsan ketika ia sedang bekerja. Keesokan malamnya, John bertingkah seperti anak pada umumnya dan ia sedang bermain game online bersama teman-temannya. Namun kita tak habis pikir, ketika di malam harinya, John pun memasukkan obat tidur dengan dosis yang cukup tinggi ke keluarganya yang membuat mereka semua pun pingsan. Ketika dalam kondisi yang tidak bisa digerakkan, John mengambil seluruh keluarganya untuk dimasukkan ke bunker belakang rumahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh John sehingga ia melakukan hal itu. Dan ketika ayahnya terbangun, mereka semua pun terkejut dengan kondisi mereka yang sedang di dalam bunker. Namun sungguh kita dibuat miris ketika John berada di rumah dan sedang mengabari satu-satu teman ayahnya dan ibunya untuk dicegah datang ke rumahnya agar aksinya tidak diketahui oleh orang lain. Ia pun juga memberitahukan kepada Pak tukang kebun bahwa ia tidak perlu lagi datang ke rumahnya karena kondisi rumahnya sudah bersih. Keesokan harinya, karena John lapar, ia pun berniat untuk membeli sebuah makanan dan dia menaiki mobil ayahnya. Karena pertama kalinya anak ini menggunakan mobil, ia pun sedikit tersendut-sendut. Namun karena optimis yang tinggi, John pun mampu mengendarai mobil tersebut. Ia langsung datang ke ATM dan mengambil sejumlah uang dan membeli Kentucky untuk ia makan. Setelah makan, John mendengar panggilan seorang wanita yang ternyata itu adalah teman ibunya yang mengajak ibunya untuk senam pagi hari. John beralasan bahwa keluarganya sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit dan ia sedang sendirian di rumah ini.
Setelah itu, John pun datang ke bunker belakang dan di sini ayahnya sangat senang karena John tidak apa-apa. Pada awalnya mereka tidak mengira bahwa John adalah pelaku yang telah membuat mereka berada di dalam sini. Namun ketika melihat tatapan kosong dari si John, mereka pun mengetahui bahwa John adalah dalang di balik semua ini. John pun lalu melemparkan makanan dan satu botol minuman, lalu ia pun beranjak pergi. Di dalam rumah di sini John pun membeli sebuah layar monitor yang sangatlah besar yang ia gunakan untuk bermain game online bersama teman-temannya. Berbeda dengan kondisi John yang senang berada di dalam rumah, sedangkan di dalam bunker kondisi keluarganya sungguh sangatlah miris. Mereka berusaha untuk keluar dari bunker ini, namun karena kondisi yang licin dan bunker yang sangat tinggi, aksi mereka pun gagal. Mereka memutuskan untuk memakan makanan yang diberikan oleh John dan meminum untuk menghilangkan rasa lapar dan juga haus dahaga. Malam harinya rintik hujan pun datang dan di sini John tidak mempedulikan kondisi keluarganya. Ia lebih memilih untuk memainkan sebuah musik. Keesokan harinya John melemparkan selimut dan juga senter untuk mereka semua. Namun John tidak mengeluarkan kata-kata apapun dari dalam mulutnya. Ia pun langsung menjemput teman akrabnya ke sekolahan dengan menaiki mobil milik ayahnya. Ketika sampai di rumah, mereka semua pun bersenang-senang dan John tidak membuat curiga temannya karena ia sudah membuat keluarganya sengsara di dalam bunker, sedangkan ia bersenang-senang dengan temannya. Karena John lupa memberikan makanan kepada keluarganya, ibunya pun dengan terpaksa memakan pisang yang tidak ada isinya. Malam harinya John pun menerbangkan drone yang membuat keluarganya yang melihat lampu dari drone itu merasa kelelengan. Di pagi harinya John lalu pergi ke ATM dengan temannya dan ia mengambil sejumlah uang yang sangatlah banyak dan memberikan kepada temannya. Temannya sempat bingung gimana John memiliki uang sebanyak itu. Namun John menyuruh temannya untuk tidak banyak bicara dan menerima rezeki yang ia berikan kepadanya. Ketika sampai di rumah, John pun melihat teman ibunya yang kemarin datang. Yang ternyata teman ibunya ingin memastikan apakah John aman tinggal di rumah ini, karena ia sungguh tidak percaya kenapa orang tua John meninggalkan anak berumur 13 tahun di rumah ini sendirian. John yang penasaran dengan hal yang dilakukan oleh orang dewasa, ia pun mengajak wanita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan oleh anak 13 tahun. Karena risih dengan John, wanita itu pun pergi dari rumah ini. Keesokan harinya, teman ibunya itu pun datang lagi dengan seorang polisi karena teman ibunya merasa ada hal aneh yang disembunyikan oleh si John. Dengan cerdasnya, ia pun mengunci seluruh pintu rumahnya dan ia pun dengan sengaja sembunyi di balik tembok. Karena tidak menemukan hal apapun, polisi dan wanita itu pun pergi. Di malam harinya, John belajar memasak dari tutorial YouTube dan setelah ia selesai memasak, ia pun memberikan makanannya kepada keluarganya. Seolah tidak mempunyai dosa besar, John pun makan bersama keluarganya tanpa menghiraukan rasa perih hati ibu, ayah, dan kakak perempuannya. Di malam harinya, John tidak bisa tidur dan ia memainkan sebuah lampu sampai pagi hari. Dan karena kesepian, ia pun melakukan tindakan yang tepat. Ia langsung mengeluarkan anggota keluarganya dan ketika keluarganya pergi ke rumah, mereka melihat John terapung di atas kolam. Namun ternyata John melakukan hal itu hanya untuk bermain-main saja. Setelah tragedi tersebut, ayahnya pun menutup lubang itu agar tidak terjadi hal yang sama yang membuat mereka menderita. Malam harinya keluarga itu pun makan bersama dan anehnya mereka tidak menghukum John sama sekali. Dan dapat diketahui fakta bahwasannya keluarganya sebenarnya sudah mengetahui kondisi John yang memiliki keterbelakangan mental. Beberapa tahun telah berlalu, kini kakak perempuan John pun sudah tumbuh dewasa dan ia memiliki seorang putri. Karena ingatannya masih teringat atas tragedi John yang telah mengubur keluarganya di bunker, ia pun tidak menginginkan hal itu lagi dan menyuruh anaknya untuk bertahan seorang diri di rumah ini selama 1 tahun dan memberikan uang agar ia bisa merasakan bagaimana hidup sendirian di rumah agar ia tidak seperti John.
1 tahun telah berlalu. Di sini, anak yang bernama Lily itu pun sudah terbiasa hidup sendiri, dan ia pun pergi ke dalam hutan untuk mengetahui penasaran yang ada di pikirannya. Dan ketika ia berjalan, ia sedang berada di rumah John yang dulu, dan kini rumah tersebut sudah tidak dirawat lagi. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Apabila Anda memiliki anak seperti John, apakah Anda akan menghukumnya atau membiarkannya? Seharusnya tindakan yang tepat untuk anak seperti John adalah memberikan sedikit teguran agar ia tidak melakukan hal yang sama. Ya, memang orang tua itu sangatlah sayang terhadap anak-anak mereka. Namun kalau kita selalu memanjam mereka, maka mereka akan semakin melunjak. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena karma dosa terhadap orang tua bukan hanya di akhirat, namun juga di dunia. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.